peti Mas tiada. Atau kamu bertemu pria lain dan menyesal. Ambillah surat ini dan pergilah dengan tenang. Seluruh harta kekayaan keluarga lu, semuanya akan menjadi milikmu. Kamu telah menyelamatkan nyawaku. Dan memberiku kehangatan. Hanya ini satu-satunya yang bisa Mas lakukan untukmu. Hatiku tidak serapuh itu. Lu Huai'an, dengarkan aku. Semua keputusan yang aku, Men Yun, ambil dalam hidup ini, aku tidak akan pernah menyesal. Menikahimu adalah keputusanku yang paling tulus. Selama ada aku di sini, kesehatanmu pasti akan semakin membaik. Kaulah sumber kebahagiaanku, istriku. Aku akan melindungimu dengan segenap jiwaku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu takut pada siapapun lagi. Demi apapun, aku akan berusaha untuk bertahan hidup lebih lama lagi bersamamu. Bukan hanya berusaha, tapi harus. Denyut nadimu sudah lebih stabil dibanding beberapa hari lalu. Tapi cedera dalammu sangat parah. Kecepatan pemulihannya masih terlalu lambat. Tapi syukurlah kamu sudah sadar. Bisa melihatmu seperti ini saja sudah merupakan keajaiban bagiku. Aku ingat kakek meninggalkan sebuah buku catatan medis. Resep di dalamnya mungkin bisa membantu penyembuhanmu. Tapi buku itu ada di kediaman keluarga Su. Aku akan menemanimu mengambilnya. Tidak perlu, Mas baru saja pulih. Urusan militer dan pemerintahan yang harus diurus sangat banyak. Zhao Wanxia sudah mengirimkan dokumen resmi untuk Anda tanda tangani. Istirahatlah dengan baik. Menangani urusan negara lebih penting. Soal keluarga Su, aku bisa mengatasinya sendiri. Tenang saja, sekarang aku adalah Nyonya Komandan yang sah. Mereka tidak akan berani menyentuh. Aku pergi sebentar dan akan segera kembali. Bawa pergi. Panglima Lu, ampuni saya. Panglima Lu, ampuni saya. Panglima Lu. Kak Qin Yu, tolong selamatkan ibuku. Tenang saja, Bibi. Aku pasti akan menyelamatkan ibu. Dasar sialan. Anda punya waktu untuk ikut campur urusan rumah tangga di sini. Lebih baik Anda urus prajurit di bawah komando Anda. 7 hari lagi adalah perjamuan ulang tahun Presiden. Saat itu, beliau akan mengadakan parade militer di kota Yun. Presiden akan datang langsung untuk menginspeksi. Jika sampai terjadi kesalahan sekecil apapun, saya yang akan menindak Anda. Ayo pergi. Parade militer Presiden, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Kita punya kesempatan. Kenapa Anda selalu suka menggunakan jabatan untuk menindasku? Setelah aku menjadi panglima tertinggi 3 angkatan bersenjata, aku pasti akan menginjak-injakmu dengan kejam. Sialan, kenapa masih belum bisa? Kak Qin Yu, jangan terburu-buru. Lihatlah, obat ini adalah obat dewa yang khusus dicarikan untukmu. Setelah meminumnya, Obat ini, apa akan ada efek samping bagi tubuh? Wanita jalang Men Yun itu bilang energi dan darahku belum pulih. bagaimana kamu masih bisa percaya dengan obat sekeras ini? Omong kosong Men Yun itu. Dia hanya tidak bisa melihat bahagia. Dia sengaja mengutukmu. Bukankah kamu sudah bisa berdiri? Tunggu sampai kamu kembali berjaya. Menjadi panglima tertinggi 3 angkatan bersenjata tidak akan terlambat untuk memberinya pelajaran. Benar, tunggu sampai aku menjadi panglima tertinggi 3 angkatan bersenjata. Semuanya akan baik-baik saja. Sayang, hari ini, aku akan membiarkanmu melihat kehebatan suamimu. Panglima Lu, Presiden akan segera datang untuk inspeksi. Meskipun Anda baru saja sembuh dari sakit parah, tapi dokumen-dokumen ini tetap harus Anda tangani sendiri. Selama saya sakit, kalian semua sudah bekerja keras. Kalian boleh pergi. Kakak hari ini juga datang mengantarkan makanan untuk suaminya. Aduh, Kak Qin Yuku ini memang keterlaluan. Tadi malam terlalu bersemangat. Pagi ini dia bilang pinggangnya pegal. Aku kembali untuk mengantarkan sup penambah stamina. Oh kakak, kamu dan suamimu yang lumpuh itu sudah selesai urusannya. Secara teori, Guo Qin Yu sekarang sudah bisa berdiri. Tapi seharusnya tidak mungkin pulih secepat ini. Sumen-san, apa kamu pikir di dunia ini hanya kamu seorang yang bisa mengobati orang? Aku sengaja mencari seorang ahli untuk mendapatkan resep. Sekarang Qin Yu sudah sangat hebat. Tahu, kamu itu hanya iri. Kalian Jingran menyalahgunakan obat keras. Guo Qin Yu memaksakan diri berdiri hingga merusak fondasi tubuhnya. Sekarang kalian masih merasa tidak puas menggunakan obat yang lebih keras untuk memeras energinya secara paksa. Ini sama saja dengan memancingkan dengan mengeringkan kolam. Dia sekarang terlihat perkasa, tapi sebenarnya energi dan darahnya sedang dihancurkan secara paksa. Tidak lebih dari 7 hari, dia tidak akan bisa lagi menjadi seorang pria. Menurutku, kamu hanya menakut-nakuti orang. Apa suamimu yang lumpuh itu bisa memuaskanmu? Apa kamu mengerti apa itu kebahagiaan ranja? Aku lihat kamu sama seperti suamimu yang lumpuh, ditakdirkan untuk hidup menjanda seumur hidup. Dasar keras kepala. Akan ada saatnya kamu menangis nanti. Sudah menggoda Qin Yu masih mau pergi. Tamparan waktu itu belum aku balas. Tahu, lepaskan aku. Nyonya Huo, sombong sekali Anda. Ini adalah barak militer,
bukan tempat untuk Anda berbuat onar. Sepertinya ajudan Huo akhir-akhir ini sibuk dengan urusan pribadi, sampai lalai mendidik anggota. Men Yun, Huai An, kamu tenang, cakap, dan berpengalaman. Sangat setia. Kamu telah mengelola kota Yun dengan sangat teratur. Posisi Panglima 3 Angkatan Bersenjata ini memang sudah seharusnya menjadi milikmu. Baiklah, mulai hari ini, Panglima 3 Angkatan Bersenjata. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih atas kepercayaan yang mulia Presiden. Bawahan Anda pasti akan mengabdi dengan sepenuh hati dan jiwa. Setia padaku. Bagus, sangat bagus. Menyerahkan 3 angkatan bersenjata ke tanganmu. Saya sangat lega. Yang mulia Presiden terlalu memuji. Saya, Lu Huai'an, bisa mencapai posisi hari ini. Semua berkat istri saya. Jika bukan karena dia, tidak akan ada saya yang sekarang. Mulai sekarang, saya adalah Panglima 3 Angkatan Bersenjata. Maka kamu adalah Nyonya Panglima. Sisa hidupku, aku pasti akan melindungimu seutuhnya. Kim Yu, kamu harus lebih bersemangat. Ini semua salahmu yang memaksa memberiku obat perangsang itu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa aku jadi seperti ini? Kalau bukan karena kamu serakahkan posisi Nyonya Panglima dan nekat mencuri Liontin Gio, apakah tak akan ketahuan? Kamu tidak bisa membiarkannya bertindak seenaknya seperti ini. Aku sedang membuat makanan di kamarku sendiri. Suamiku, apakah ibu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Ibu, apa ada yang tidak nyaman? Melihatmu, sepertinya ada yang sedang kau pikirkan. Tadi sore, ibu melihat istri tetangga datang bersama cucunya. Tatapan matanya itu penuh dengan rasa iri. Asteris menghela napas asteris. Karena kamu sudah menyadarinya, ibu tidak akan menyembunyikannya lagi. Kalian berdua sudah menikah hampir setengah tahun. Hubungan kalian juga sangat baik. Kapan ibu bisa menimang cucu? Ibu, putra Anda baru saja sembuh dari sakit parah. Energinya belum pulih sepenuhnya. Bagaimanapun juga, kita harus menunggu sampai tubuh saya lebih baik, baru bisa memberikan Anda cucu yang sehat dan kuat. Menurut Anda, benarkah begitu? Apa yang kamu katakan memang benar. Kamu sangat bijaksana. Aduh, soal menimang cucu ini, kita harus sabar menunggu. Men Yun, maaf sudah merepotkanmu. Terima kasih atas pengertian ibu. Sialan, berani-beraninya menghalangi mobilku. Cari mati kau. Cantik sepertimu. Aku akan menyayangimu. Terima kasih, Pala Huang. Kebaikan dan kemurahan hati Anda, Mensang tidak akan pernah lupakan seumur hidup. Haha, ayo pergi. Sumen berikan semua yang terbaik untukmu. Tabib, bagaimana keadaannya? Saya sudah mendatangi semua klinik di kota Yu. Para tabib itu, semua bilang dia tidak bisa diselamatkan lagi. Semua ini terlalu kebetulan. Besok saya berencana pergi ke Linsu, tapi ayah malah meninggal dunia tepat saat ini. Saya khawatir ini adalah jebakan. Kalau begitu, kamu tidak boleh pergi. Dia adalah sebagai turunan keluarga. Bagaimanapun juga darah kami saling terhubung. Dia tetaplah orang yang saya panggil ayah. Secara etika dan logika, saya harus mengantarnya ke peristirahatan terakhir. Jika tidak, apa bedanya saya dengan orang yang tidak punya hati nurani? Tapi, Anggap saja ini sebagai pemenuhan bakti anak untuk terakhir kalinya. Sekaligus memutus semua hubungan saya dengan keluarga secara tuntas. akan tetapi, Tenang saja Mas, saya tahu mereka punya niat jahat. Saya akan menjaga diri dengan baik. Di siang bolong dan di bawah tatapan banyak orang seperti ini, mereka tidak akan berani macam-macam pada saya. Aku sudah menempatkan 4 penjaga andalan di dalam. Nanti begitu Sumen Yun datang, kita langsung bertindak. Ibu memang sangat bijaksana. Nyonya Lu tiba. Bagus, dia benar-benar datang sendirian seperti dugaan kita. Ayah, kakak, akhirnya kau datang menjenguk ayah. Men Yun, di hari duka seperti ini, kenapa Komandan Lu tidak menemanimu? Kenapa kau datang sendirian? Siapa bilang dia sendirian? Sayang, Bukankah ini perjalanan terakhir ayah mertua? Tentu saja saya harus mengantarnya secara pribadi. Saya tidak tenang membiarkanmu sendirian. Hari ini saya ingin melihat di aula duka ini, siapa yang berani menyentuh istri Lu Huai'an. kenapa Komandan Lu membawa begitu banyak tentara? Benar juga. Apa maksudnya ini? Dia datang untuk melayat atau untuk menang penjahat? Iya, benar. Membawa pasukan sebanyak ini. Apakah tempat ini dianggap sarang musuh? Komandan Lu, Nyonya Lu, hari ini adalah hari pemakaman ayah mertua. Membawa begitu banyak tentara, lalu menerobos masuk ke aula duka dengan senjata lengkap. Apa maksud semua ini? Apa Anda ingin membuat arwah ayah mertua tidak tenang? Tidakkah ini terlalu keterlaluan? Ayah, lihatlah baik-baik. Jenazah ayah bahkan belum dingin. Tapi sudah ada orang yang ingin mengacaukan pemakaman ayah. Atur ulang rencana. Kamu pancing Sumen Yun ke ruang kerja. Jasa kelahiran dan pengasuhan. Lunas sampai di sini. Semoga di kehidupan mendatang Anda bisa membedakan mana yang benar dan salah. Dan menjadi ayah yang benar-benar penyayang. Biarkan saya melihat wajah Anda untuk terakhir kalinya. Apa yang kalian lakukan? Buka. Tidak boleh. Peti mati sudah. Apa salahnya? Hari ini
ini, aku ingin lihat Qin Yu dan Anda. Anda adalah seorang perwira militer negara ini, bersekongkol dengan harimau, melakukan hal yang menjual negara demi kejayaan pribadi. Maaf, saya sulit untuk mematuhinya. Hahaha. Hah, ada pepatah kuno di negara kami. Orang bijak tahu mengikuti arus zaman. Asalkan Anda bisa memberikan kepada saya rincian isi dari proyek lengan besi Kekaisaran Dongyang, saya bisa memberikan semua yang Anda inginkan. Membantu Anda kembali ke posisi itu. Posisi di atas ribuan orang. Dan menginjak-injak orang yang melukai Anda di bawah kaki Anda. Apa jaminannya saya bisa mempercayai Anda? Ini adalah obat rahasia dari Kekaisaran Dongyang kami. Asalkan Anda memakannya, tubuh Anda akan segera pulih. Ini sedikit niat baik dari saya. Menerima atau tidak, itu terserah Anda sendiri. Ini kesempatan emas untuk Anda. Saya akan mengambil kembali apa yang menjadi hak saya. Mengenai Lu Huai'an, kalian yang lebih dulu memutus jalan hidupku. Kalian yang memaksaku. Baik, saya setuju dengan Anda. Hahaha. Hah, benar-benar pilihan cerdas dari orang yang cerdas. Kejayaan bisa saya berikan kepada Anda, tapi Anda jangan sampai membuat saya kecewa. Luar biasa. Saya adalah Lu Huai'an, Tuan Kurosawa. Qin Yu adalah tipe orang yang menjual negaranya. Anda benar-benar mempercayainya, bahkan memberinya obat rahasia kekaisaran. Apa Anda tidak takut dia nanti berbalik menggigit kita? Hahaha, itu bukan obat penyembuh kekaisaran. Yang kuberikan padanya adalah racun pencabut nyawa. Begitu racunnya menyebar, seluruh urat nadinya akan lumpuh total di tempat. Setiap hari akan terbangun dalam kesakitan. Setelah kita mendapatkan apa yang kita mau, saat itu mana mungkin dia punya tenaga untuk menggangguku. Asalkan mendapatkan proyek lengan besi, tanah yang kita pijak ini akan segera menjadi wilayah kekuasaan saya. Nilai sebesar ini. Yang Mulia Presiden, Komandan Lu, Tuan Kurosawa Ryu, utusan khusus dari Dongyang, memohon audiensi di luar. Hubungan diplomatik negara kita dengan Dongyang selama ini memang sensitif. Beberapa hari lalu delegasi Dongyang datang berkunjung untuk membahas perihal perjanjian damai. Kemungkinan besar beliau datang untuk urusan tersebut. Kalian bahaslah urusan negara. Rasanya pantas jika saya ikut. Saya izin keluar dulu. Men Yun, tetaplah di sini dan awasi situasinya. Baik. Silakan Tuan Kurosawa masuk. Hahaha. Tuan Presiden, hahaha, silakan duduk. Tuan Kurosawa, penandatanganan perjanjian masih butuh waktu beberapa hari. Entah angin apa yang membawa Anda kemari hari ini. Adakah hal penting yang ingin Anda sampaikan pada saya? Demi kelancaran kerjasama dan persahabatan kedua negara, saya memiliki satu syarat. Mohon Yang Mulia Presiden mempertimbangkannya. Oh, perihal apa itu? Kenapa kalian bisa ada di sini? Lama tidak berjumpa, semuanya. Tuan Kurosawa, apa maksud semua ini? Mereka berdua adalah buronan kelas kakap negara kami. Marsekal Lu sepertinya salah paham. Ini adalah penasihat bisnis untuk perusahaan Dongyang kita, sehingga mereka punya alasan untuk mengirim pasukan ke negara kita. Sepertinya pembicaraan damai ini hanya kedok. Mencuri informasi adalah tujuan sebenarnya. Menurutku, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak. Kita harus mengawasi mereka dengan ketat. Nyonya Huo, karena dia menginginkan informasi, maka akan saya berikan. Terkepung. Tuan, semua orang. Tuan, semua sudah terhubung. Hahaha. Semuanya tidak perlu panik. Selama kalian semua bekerja sama dengan baik, saya bisa menjamin keselamatan nyawa Anda. Namun, Tuan Presiden, Anda harus menyaksikan penyerahan kekuasaan ini dan mengumumkan kepada negara. Mulai sekarang, negara ini akan dikelola oleh Kekaisaran Dongyang kami, dan Anda akan dianugerahi gelar Markis. Hahaha. Jangan mimpi di siang bolong. Hahaha. Haha, Tuan Presiden sepertinya belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Lihatlah ini. Hahaha. Proyek lengan besi, bagaimana bisa ada di tanganmu? Semua nama yang terlibat dalam proyek lengan besi ada di sini. Tanpa lengan besi, pertahanan kalian hanyalah macan kertas. Pasukan kavaleri Kekaisaran Dongyang bisa menaklukkan kalian dengan mudah. Yang Mulia Presiden, Tuan Kurosawa, ini adalah wilayah kedaulatan negara kami. Apakah Anda akan mengorbankannya demi harga diri Anda yang terkutuk itu? Ingin mengorbankan seluruh rakyat untuk menemanimu? Benar, bagaimana jika Anda menandatanganinya saja? Perdamaian ini hanya beberapa kata. Untuk apa harus menggunakan kekerasan? Kurosawa Ryu, rencana yang ada di tanganmu itu terlihat sangat meyakinkan. Apa maksudmu? Kurosawa Ryu, sebaiknya Anda lihat baik-baik. Yang Anda sebut sebagai proyek lengan besi di tanganmu itu, sebenarnya apa isinya? Hah, palsu. Haha.
Hahaha, palsu, tidak mungkin. Ini jelas-jelas pembayarannya memang dari Anda, tidak salah. Huo Qinyu, yang Anda dapatkan hanyalah informasi palsu yang saya siapkan khusus untuk Anda. Dan untuk benih barumu itu, proyek lengan besi yang sebenarnya tidak pernah tertulis di atas kertas, melainkan ada di dalam hati setiap patriot. Benteng negara ini kokoh tak tergoyahkan. Hanya dengan kalian para bajingan dong ya. Apa kalian pantas menjadi musuhku? Kemari, siapapun yang berani bergerak akan kutembak kepalanya. Cepat siapkan pesawat dan mobil untukku. Lepaskan. Kamu, lepaskan. Oh, dia yang memaksaku. Semua ini karena Huo Qinyu dan Kurosawa Ryu yang memaksaku. Sumen-san, aduh. Mensan, dasar wanita jalak. Beraninya kamu menipuku. Ku hajar kamu sampai mati. Qinyu, tolong aku. Mensan. Hari ini aku akan mengeluarkan B. Kamu hanya dipermainkan habis-habisan oleh wanita jalang ini. Bajingan, tidak mungkin. Tapi, San, katakan padaku, apakah